Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Kedatangannya ke sini ini dalam rangka apa ya? Ingin menyatukan visi misi, mengembalikan citra kader dan tugas kader seperti dulu. Apakah ada yang berbeda? Oh, sangat-sangat. Jadi kebijakan pemerintah, ya kebijakan pemerintah sekarang ini membuat kader carut marut, nggak jelas karena kebijakan atau policy yang ada itu tidak ada sosialisasi lebih dulu. Dan sudah ada keputusan berubah lagi, ada keputusan berubah lagi, seperti itu. Sehingga kader itu tidak paham harus seperti apa. Masalah memilah-milah kader, karena sejatinya kader itu satu kesatuan. Kader apapun dia itu sebenarnya satu kesatuan. Kader bisa diukur dengan tingkat akademisi, karena akademisi itu teorinya sangat tinggi, tapi akademisi itu sendiri tidak tahu di masyarakat itu seperti apa. Jadi kami melayani masyarakat itu dengan hati. Kader apapun kita lakukan, mulai dari yang istimewanya itu posyandu ya. Awal dulu tahun sekian dulu ibu jadi kader itu tidak hanya bekerja, tapi ibu bukan orang kaya, tapi saya juga melakukan donasi untuk kegiatan balita. Sebegitunya juga kegiatan-kegiatan lain yang istimewanya tentang kepedulian kepada masyarakat yang langsung, begitu. Harap kemarin Pak Erik ini kami juga termasuk tim sesnya, jadi saya berharap di masyarakat bisa apa keluhan kita ini bisa tersampaikan, terwakili, dan ada solusi. Bukan kami membantah dengan satu kebijakan, tapi rasanya sangat tidak nyaman karena membentuk kader itu tidak mudah. Merekrut kader itu tidak mudah. Kebersamaan kita itu kader sangat luar biasa. Di saat pemerintah kota juga butuh kita, di saat kita beliaunya pengen menyajikan beliaunya juga seperti apa yang menjadi harapan kita gitu. Kader sosial ini sebenarnya tidak butuh dan tidak pernah berharap dengan uang. Tetapi kalau itu ada sebagai satu penghargaan, ya kami menghargai dan kami berterima kasih. Tapi bukan untuk mengkotak-kotak kita, karena kita itu satu kader, satu kesatuan, kader apapun. Ini yang perlu saya sampaikan, walaupun misalkan satu kader itu ada tumpang tindih kegiatan, mereka itu punya tanggung jawab, punya laporan. Jadi sebenarnya sudah lurah, camat itu dari dulu tidak ngerti kader itu apa. Tapi dinas-dinas terkait itu sangat paham dengan kita, karena kita langsung berinteraksi dengan dinas kesehatan, dengan DP5 AKB dan lain sebagainya. Kita berinteraksi langsung. Jadi sebenarnya secara tahu Pak Lurah itu ini kader ini ada. Saya pengennya yaitu kembalikan saja kader seperti semula. Jangan hanya harus dipikirkan bahwa pemerintah kota itu selama ini butuh kader. Kader-kader itu support pemerintah kota. Jadi itu harapan saya. Ini tadi ada katanya mulai tanggal 1 Maret ini mogok. Nah itu teman-teman karena tidak jelas. Jadi teman-teman ini mau dibawa kemana? Seperti begini, kita sudah dipetak-petak sekarang, padahal kita sudah bekerja dari beberapa bulan kemarin. Harusnya kita mendapatkan haknya toh. Maaf ya, saya tadi tidak membicarakan tidak butuh duit, tapi
penghargaan terus kita nggak dapat haknya gitu gimana? Karena dipangkas sudah dipilah sekarang ini. Yang selama kita bekerja selama sekian bulan ini kemana begitu? 2 bulan Januari sama Februari. Iya, kader IMP itu 6 bulan Mas. Kader IMP itu 6 bulan tidak ada transport karena ya ini tadi pemetaan pilah-pilah ini tadi, karena katanya dasarnya ada di kader DKRTH, padahal selama ini DKRTH itu tidak ada SK-nya, tetapi kami kan berkegiatan di IMP itu selama 6 bulan yang dulunya juga yaitu tadi sebenarnya kita tidak ada transport, kalau kita ada kan ya disyukurin itu rezeki, tapi bukan untuk adanya transport itu untuk dipecah-pecah begini gitu aja. Mending nggak usah transport, nggak apa-apa, kader loh ikhlas, kader dari dulu nggak pernah mikirin. Iya, tetapi saya tetap merekrut kader-kader ini, tidak saya lempar, nggak tega Mas, hati itu yang bicara, nggak tega. Jadi tetap saya rangkul, tetap saya apapun yang terjadi, kader tetap semangat gitu. Oh, karena nurani atau sebetulnya? Misalkan tadi kan 1 angka 3, padahal 1 dasarnya angkanya berapa? 3. 1 dasarnya angkanya 3, karena dasarnya berapa? 3. Pada bawah malu itu ya? Iya. Berarti saya LT, uang 1 dasar 1, 3 kali saja cocok, tak cocok. Itu kan di pertama. Kader khusus adalah kader yang terlatih ya. Ketika sekarang ini tidak apa-apa diganti orang baru langsung masuk jadi kader, tidak langsung kira-kira cocok, kan nggak jadi kader khusus. Nggak ada. Ya, hati. Dengan singgungan nanti ibu. Singgungan gimana? Cocok tak cocok. 13 tahun saya di Jakarta. Lalu saya bilang, ini anak-anak sekarang ini nggak kayak dulu. Memang saya ada ini ya, protes apa? Cuma dari jawabannya itu ya sejak ada pengumuman dari wali kota bahwa akan ada kader hebat Surabaya yang terdiri dari 3 atau 4 orang per RT, yang itu nanti akan dipilih, diseleksi sebagai kader terbaik dan diberi apresiasi sebesar 400.000, dan diharapkan 3 atau 4 orang itu yang terus menangani semua kegiatan yang dilakukan kader selama ini. Terus aku sempat bertanya, kader yang lain kemanakan? Dan kader itu ada kader khusus, kader umum kalau di PKK. Memang basisnya kader itu kan dari PKK semuanya dulu tuh. Itu tidak dijawab, pokoknya nggak tahu pembisiknya siapa ya. Intinya banyak kader itu nggak aktif. Nah kalau nggak aktif dikasih insentif itu kan nggak pas gitu. Ya, muncul dari panggilan jiwa berdasarkan kegotong royongan dan keikhlasan, sukarela awalnya. Sehingga dulu nggak ada insentif jalan yang namanya posyandu dan sebagainya. Terus ketika sudah jalan dan sebagainya, lah kok dibilang ada yang nggak aktif. Kalau di kampung memang ada orang karakternya masing-masing. Ada yang setengah aktif, ada seperempat aktif, tapi mereka saling mengisi, saling membantu. Tidak ada yang bisa full karena mereka punya rumah tangga, punya kebutuhan dengan keluarganya sendiri. Sehingga misalkan, aku nggak bisa wakil lo ya. Nah ini yang akhirnya yang mewakili ini yang cuma mungkin perannya sedikit, tapi dia juga tetap berfungsi. Sama dengan kita membuat tembok, ya. Ada bata utuh, ada cuilan. Nah cuilan itu bisa untuk nambel-nambel, akhirnya jadi utuh, bagus kan? Seperti itu. Dan itu enjoy masyarakat melakukannya, ya. Memang saya juga berterima kasih kalau Pemkot memberikan apresiasi. Cuma caranya harus itu sudah bilang. Kalau nggak cukup itu ya jangan dikasih segitu, tapi jangan terus lantas dikejar yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa kebijakan ini dipikirkan yang terbaik bagaimana untuk Kota Surabaya. Jadi nggak lantas kayak membalikkan tangan seperti stunting 3 bulan langsung drop itu rasanya seperti apa ya, mungkin angkanya terlalu tinggi waktu terus tahu-tahu langsung terjun payung. Jadi ini kayak sulapan-sulapan gitu loh program. Nah artinya dengan kayaknya titik tolaknya tuh di stunting itu kok masih banyak stunting, berarti ini kader banyak yang nggak bekerja, mungkin salah satunya itu ya.
Padahal kader ini kan tidak hanya ngurusi stunting, bagaimana yang macam-macam dulu waktu fasilitator lingkungan, bagaimana mengedukasi warga untuk pilah, olah sampah, itu juga kader. Itu dinas kebersihan waktu. Nah ini kayaknya kok tidak melihat aturan yang di atas. Bolehlah kita membuat pakem sendiri, tapi yang namanya PKK itu ada di pusat, ya. Jadi kita tetap ngikut ke sana, bukan lantas kita orang baru dilantik PKK harus nggak cara-cara sendiri, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi kayaknya ini ada yang miss, ada yang tidak memberikan informasi yang benar kepada wali kota sehingga jadinya seperti itu. Begini loh, mereka kacau kan dengan aturan-aturan yang kemarin disampaikan dengan syarat-syarat seperti itu. Ya wis ta, iki ya apa kan belum jelas juga diterima informasi yang benar kepada kader ini kan. Sudah intinya cooling down dulu. Nah, istilahnya cooling down 1 bulan seperti apa? Sampai ada sampai ada kebijakan untuk mengembalikan ke seperti kemarin, tapi kalau mau ditata ayo duduk bersama. Seperti apa penataannya? Jangan dari satu arah kayak kayak otoriter seperti itu ya. Rasanya nggak bijak ya. Katakanlah ada kader yang 65 tahun tadi, ya puluhan tahun loh. Dia berjasa untuk kota Surabaya meskipun mungkin hanya wilayah RT-nya saja. Nah, saya yakin PNS pun yang golongan terendah ya, belum tentu yang digaji negara, belum tentu bisa melakukan yang diiming-imingkan kader itu tadi dengan tugas seperti itu dia melakukan, belum tentu bisa sanggup. Ya, karena kader-kader yang ada ini bagaimanapun juga pernah dapat pelatihan, pembekalan dari berbagai pihak, LSM, pemerintah kota, macam-macam. Ya, pengalaman juga bekal-bekal seperti itu ada. Kalau yang seperti tadi maunya apa? Singkat 3 bulan stunting langsung terjun bebas. Ini nanti kader itu dikasih training ini langsung bisa disulap jadi kader seperti yang ada. Rasanya kok itu bukan apa ya? Rasanya nggak logis sebenarnya, nggak logis. Nah, dulu kenapa banyak kader? Ya, itu adalah sumbangsih masyarakat, peran masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat yang harusnya kita banggakan. Juga ketika mereka merasa itu kebutuhan, masyarakat bergerak kok mau melakukan seperti itu. Jadi selama program yang diberikan pemerintah kota untuk warga itu dianggap sebagai kebutuhan oleh warga, itu pasti didukung oleh warga. Nah, yang seperti ini kalau langsung menjadi simbiosis mutualisme itu akan berjalan enak. Seperti itu. Coba sekarang, beberapa waktu yang lalu saya rasa juga keluhan sampah-sampah mulai numpuk. Ini kan karena program yang bagus yang lalu tidak dilanjutkan. Dulu kan dari rumah tuh sampah sudah dipilah, diolah dan sebagainya. Program yang bagus ini tidak dilakukan. Nah, daripada memikirkan ganti kader seperti itu, yang seperti itu lebih bagus dipikirkan ulang. Kader yang kemarin kita ulang seperti apa? Nah, yang seperti ini memang agak jelimet, tapi saya yakin kalau memang ada niatan bagus ya, nata kader ya monggo seperti apa, tapi tetap mengedepankan bahwa kader itu awalnya keikhlasan dan kegotong royongan, bukan berdasarkan SPJ. Nanti kalau SPJ harus langsung lapor, digotek foto, nah itu nanti sok kucing-kucing diraupi ya, difoto, yang penting laporan, yang penting karena nuansanya kan laporan seperti itu. Nah, kalau dianggap ada kader ya ini tapi ini ya monggo ditandani dulu, ditata. Kader bisa diajak ngomong kok. Tadi dibagi begini, begini mereka bisa kok. Seperti tadi misalkan insentifnya untuk 3 orang, padahal yang bekerja 5 orang, ya sudah dibagi 5 orang. Itu loh mereka bisa atur sendiri. Ya. Apa dalam waktu dekat komisi D bakal memanggil? Iya, kemarin kami banyak keluhan ya, banyak ini terus kita rencananya sih Selasa, tapi kok undangnya belum. Tapi nanti akan dilakukan hearing dengan dinas terkait apa sih yang jadi gejolak di masyarakat. Apa? Kita kan juga nggak dengarnya dari sini tentang seni itu kan nggak ngerti. Katakanlah tadi dibilang dinas kesehatan pun juga nggak paham, puskesmas juga nggak paham, sampai kasih ke serap pun nggak paham kan. Tapi yang ini Bu, kader Surabaya Hebat ini sebelumnya belum pernah dibicarakan dengan nggak ada. Jadi ya Sangkutan itu
sambutan, tahu-tahu muncul. Nah, jadi saya perang sama Pak Erik lewat WA kan. Nah, saya hanya berharap ya sudah Bu, ayo kita duduk bersama, kita tidak ada seperti itu. Pokoknya dia dengan tangan besinya maunya ya sini. Ya wes, nek kamu dengan tangan besi, aku dengan tangan besi. Tak kumpul nih. Gitu. Pasti masyarakat harus didengar. Jadi kemarin itu berita 1 tahun langsung tak. Tapi saya ngomongin nang internal DPC lah Pak komen. Tapi kader-kaderku hancur gitu aja. Kader di sini 1 tahun kok malah membuat onar. Yang saya herankan, dia kan mantan kepala Bapakku dan dulu di Pemkot, tahu bagian kiprah kader, tahu lah. Bukan orang Adi Sutaryono nggak ngerti kader. Udah dia dari dalam Pemkot ngerti. Di Bapakku dia keuangan ngerti dengan kader. Kok sampai lupa? Aku semelik. Siapa pembisiknya? Kita tak kejar. Pak itu dibisiki. Nggak kenal aku. Arab tahu sekarang. Siapa? Jadi mungkin ada yang ngiming-ngiming, ada konsep ini kota lain belum ada. Nah, mungkin seperti itu. PKK kan seluruh Indonesia ada. Oke, tapi kan kita bisa berimprovisasi seperti pos pau terpadu. PKK sama dari atas, seperti sama. Tidak semua kota ada pos pau terpadu kayak gitu. Itu bisa kita berimprovisasi. Berarti pesan untuk di aksi ke depan juga, apakah harus hati-hati dalam mengambil keputusan? Begini, kalau keputusan itu menyangkut peran masyarakat, ya tolong kita diajak bicara, ya kan? Karena kalau dia hanya dapat laporan dari orang yang nggak paham dengan kami di kader, ya nanti akan meleset. Nah ya, artinya ini sudah puluhan tahun berjalan, tiba-tiba langsung digeradak gitu kan? Sama dulu ketika saya membentuk pos PAUD terpadu, wes enak-enaknya ini siapa yang mau dari Bunda PAUD? Kan banyak relawan-relawan. Lah kok Pak Sahudi pendidik PAUD harus S1, tak tuabrak khusus pos PAUD terpadu, tidak harus seperti itu. Carikan satu anak S1 yang mau jadi relawan di Bunda PAUD, tidak dibayar. Carikan untuk 2 RW aja, bisa nggak? Memang nggak bisa. Itu akhirnya kebijakan Pemkot nggak seperti itu. Ini loh bukan pendidik, ini pendamping saya bilang. Di pos PAUD ini pendamping anak usia dini, bukan guru. Rame dulu, itu ada satu golek apa S1 limo ya Pak, golek sak Surabaya, bikin RW, satu bulan nggak dibayar. Kami pada sejati kota